Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Tripis Putri Lestari dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C 024016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan sekolah dan manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang pertama yaitu fungsi sekolah. Sekolah ini mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai lembaga pendidikan, dan yang kedua adalah sebagai pusat pewaris nilai-nilai budaya atau sebagai wawasan wiyata mandala. Tentunya adalah fungsi dan tujuan dari pendidikan. Berdasarkan UU Sisdiknas 2003 pasal 3, pendidikan nasional ini berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu fungsi dari pendidikan ini terbagi menjadi 4, yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, dan pendidikan sebagai pengembangan kompetensi, dan yang terakhir yaitu pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. 8 standar pendidikan yaitu atau sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah. Yang pertama yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Selanjutnya yaitu manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar ini merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Selanjutnya adalah manajemen sekolah dasar berdasarkan pengertian lain, yaitu sebagai kegiatan yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya atau proses pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun komponen bukan manusia yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Fokus dari manajemen sekolah dasar ini sendiri yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi atau anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Selanjutnya adalah fokus manajemen sekolah menengah, yaitu perbaruan mahasiswa SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sesuai KKNI level 2, dan implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA atau sekolah penggerak. Selanjutnya adalah implementasi sistem manajemen SMA dalam rangka konsep balance squared dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang selanjutnya adalah implementasi sistem manajemen SMA dalam rangka good governance dan implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan atau ICT. Selanjutnya adalah manajemen sekolah yang tinggi, itu biasanya dikenal dengan perkuliahan atau biasanya siswa-siswanya itu dikenalkan dengan mahasiswa atau mahasiswi. Ini biasanya adalah tingkat sekolah lanjut yang dimana biasanya fokusnya lebih kepada individu itu sendiri, dimana biasanya dosen hanya membekali sedikit dan mahasiswa itu mencari informasi sendiri untuk menambah wawasan sendiri. Itu biasanya lebih mandiri ya teman-teman. Ini biasa fokusnya itu untuk yang pertama yaitu menambah ilmu pengetahuan seorang mahasiswa ini, yang kedua untuk melanjutkan ke jenjang pekerjaan yang lebih baik, dan yang terakhir yaitu biasanya mendapatkan gelar sesuai dengan jurusan yang kita ambil gitu. Misalnya anak Fakultas Hukum itu berarti gelarnya SH, dan biasanya kalau FKIP itu biasanya gelarnya adalah SPD. Segitu dulu teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih telah klik video ini. Bye.